Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika bersama saya, Farini. Kali ini kita akan membahas tentang besaran vektor, di mana submaterinya adalah sifat vektor, arah vektor, penjumlahan vektor dengan metode biasa, Pythagoras, trigonometri, segitiga, jajar genjang, poligon, dan analisis vektor. Sebelum itu, kita kenali dulu apa sih vektor itu. Nah, besaran vektor bisa kita lihat dari contoh animasi berikut. Dia bergerak 10 meter ke kiri. Kesimpulannya, mobil berpindah 10 meter ke kiri. Kemudian kita lihat kelelawarnya, terbang ke atas 15 meter, tapi membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Kesimpulannya, kelelawar bergerak 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X. Jadi, dari kedua contoh tersebut kita bisa tahu bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilainya 15 meter, arahnya 30 derajat terhadap sumbu X, atau yang mobil tadi nilai perpindahannya 10 meter, arahnya adalah ke kiri. Dan besaran skalar tidak memiliki arah, hanya nilai. Berikut adalah beberapa besaran. Silahkan dikelompokkan mana yang besaran skalar, mana yang besaran vektor. Silahkan didiskusikan berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi. Contoh-contoh besaran vektor. Perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum, dan lain-lain yang memiliki arah dan nilai. Nah, contoh dari besaran skalar adalah sebagai berikut. Jarak kelajuan-pelajuan usaha, energi, dan lainnya. Sifat vektor itu sendiri, itu ada beberapa sifat. Yang pertama, vektor itu dilambangkan dengan tanda panah. Ada tile sebagai awal, ada tip sebagai ujung. Nah, sebenarnya ini sama kita manusia, kita punya awal dan punya akhir. Awal kita adalah hidupnya manusia. Kemudian akhir kita adalah mati. Jadi kita hidup menuju mati. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 20 dan Surat Al-Mu'minun ayat 15. Nah, begitu juga dengan terapan lainnya. Jadi, di sini kita gunakan kalimat tail to tip. Jadi, dari ekor ke atap atau kepala. Tail adalah titik awal, tip merupakan ujung vektor. Dan seperti gambar kedua, dari awalnya A menuju ke titik B, maka nilai dari vektor itu adalah vektor AB. Dan sifat vektor lainnya dapat dipindahkan asalkan besar dan arahnya tidak diubah. Vektor dapat diuraikan menjadi vektor X dan vektor Y, dan dapat dikalikan serta vektor dapat diperbandingkan. Untuk arah vektor, kita biasanya menggunakan beberapa petunjuk arah, misalkan kiri, kanan, depan, belakang. Atau arah jarum jam, misalkan dia bergerak atau dia pergi tadi menuju arah jam 3, misalkan arah jarum jam 3. Kemudian arah mata angin. Untuk arah mata angin itu sendiri kita udah kenal dari SD ya. Mungkin TK juga udah ada. Mungkin kita juga sering mendengar lagunya ya.
timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Jadi itu untuk mengingatnya. Kemudian arah vektor juga bisa dijadikan dari acuan sumbu kartesian, yaitu sumbu X yang merupakan horizontal dan sumbu Y yang merupakan vertikal, di mana sebelah kanan adalah X positif, sebelah kiri adalah X negatif. Sumbu vertikal ke atas adalah sumbu Y positif, vertikal ke bawah adalah sumbu Y negatif. Kemudian juga arah menggunakan sudut sumbu koordinat. Nah, dari 0 derajat, satu putaran penuh itu menjadi 360 derajat sudutnya. Dan yang tertera di sini ada beberapa sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu sendiri jika diterjemahkan dalam angka mutlak itu sudah bulat ya nilainya, maksudnya sudah mudah diingat gitu. Jadi sudut itu memiliki derajat. Untuk menghilangkan derajatnya atau menjadikan arah itu dalam bentuk angka mutlak, kita butuh yang namanya sin, cos, dan tangen dalam trigonometri. Jadi misalkan 0 derajat, sin 0 derajat itu nilainya adalah 0 mutlak. Sin 30 derajat nilainya adalah 1/2 mutlak atau 0,5 tanpa derajat. Dan sin 37 derajat 0,6. Jadi 37 ada derajatnya. Dijadikan angka mutlak kita gunakan sin, cos, dan tan. Sin 37 derajat 0,6. Cos 37 derajat 0,8. Jadi sebenarnya untuk mengingat sudut ini kita tinggal urutkan. Kalau sin dia mulai dari 0 hingga 1. Di 90 derajat 1, kemudian cos itu dari 1 dan cos 90 derajat itu 0. Jadi kebalikan dari sin. Nah, bagaimana dengan tan? Tan adalah sin dibagi cos. Misalkan sin 0 derajat 0 dibagi cos 0 derajat 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Setengah dibagi akar 3/2 sama dengan akar 3/3 atau 1/3 akar 3 ya. Atau kita nanti dapatnya 1/3. Kalau disederhanakan akar kan tidak boleh di bawah, kita naikkan akarnya ke atas menjadi akar 3/3. Kemudian untuk tan 37 derajat 0,6/0,8, 3/4. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini dari 0 sampai 90 derajat. Bagaimana dengan sudut yang berikutnya? Semua sudut kan ada 360 derajat. Dari 0 ke 90 derajat disebut dengan kuadran 1. Dari 90 sampai lewat dari 90 sampai ke 180 itu disebut dengan kuadran 2. Nah, pada kuadran 2 nilai sin masih sama, tinggal dibalik aja. Kemudian nilai cosnya itu dibalik juga, tapi berarah negatif. Jadi cosnya negatif pada kuadran 2 ya. Nah, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu yang pertama metode biasa, maksudnya biasa itu kita tinggal menjumlahkan A ditambah B, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi biasa, tidak ada vektornya karena dia adalah segaris lurus. Jadi misalkan ini vektor A ditambah vektor B. Kita harus menggambarkannya tile to tip A bertemu dengan tile B ke tip B. Jadi harus panahnya diurut. Nah, jadi resultannya adalah, atau resultan itu adalah jumlah, kata lain dari jumlah tile A ke tip akhir.
tile awal ke tip akhir. Jadi resultan itu harus selalu dari tile awal ke tip akhir. Tip akhirnya adalah tipnya B, tile awalnya adalah ekornya A. Jadi A tambah B sama dengan R1. Jadi ini R1 ya maknanya. Bagaimana dengan A dikurang B? Kalau A dikurang B, karena B awalnya positif arahnya ke timur, B negatif berarti arahnya berlawanan arah dari posisi awal atau kondisi awal, tapi dengan nilai yang sama. Misalkan nilainya 3 ya, sama-sama 3, cuman positif negatifnya aja yang berubah. Jadi ketika vektor A dikurang vektor B, gambarnya menjadi bagian B, tile to tip A ditambah tile to tip min B. Hasilnya adalah ekor A ke tip akhir, yaitu tipnya B. Jadi vektor A dikurang vektor B sama dengan R2 yang di sini. Tentu nilainya berbeda. Tadi nilai R1 lebih panjang, nilai R2 lebih pendek. Nah, untuk metode Pitagoras. Metode Pitagoras udah Ananda pelajari di SMP-nya, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sebagaimana contoh, dengan ketentuan ya, C itu adalah garis miring yang paling panjang. Jadi bukan garis di antara sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku itu sebagai patokan kita. Kalau samping sudut siku-siku A dan B itu adalah garis yang bukan garis miringnya ya. Nah, atau bukan garis yang terpanjang. Garis yang terpanjangnya adalah garis C di depan sudut siku-siku. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah soal, kita lihat mana sudut siku-sikunya, mana garis yang terpanjang. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika diketahui vektor A adalah 4 meter dan vektor B adalah 3 meter, maka resultan dari vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Yang ketiga adalah metode trigonometri. Trigonometri sebagaimana kita bahas tadi, sin, cos, dan tan kita gunakan untuk memutlakkan angka sudut menjadi nilai yang tidak berderajat ya. Jadi untuk menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku, jadi bedanya metode trigonometri dengan Pitagoras adalah kalau Pitagoras yang diketahui adalah 2 sisi, kalau trigonometri yang diketahui hanya 1 sisi dan 1 sudut. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus sin alfa sama dengan depan sudut, garis di depan sudut dibagi garis yang miring. Jadi garis samping sudut, garis yang terdekat dengan sudut, garis depan sudut adalah garis yang jauh dari sudut atau tepat di depan sudut. Nah, kemudian garis miring, garis yang miring ya, yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, jadi untuk mengingatnya, kita biasanya mungkin beberapa Ananda sudah belajar juga cara mengingat trigonometri. Bagi yang belum, kita bisa mengingatnya dengan kata sin demi, cos sami, tan desa, di mana alfa adalah salah satu sudut segitiga yang diketahui. Jadi untuk sudut itu sebenarnya terkadang orang melambangkan sebagai alfa, terkadang beta, terkadang theta, terkadang gamma. Jadi Ananda nggak usah ragu ya. Ada contoh soal berikut. Jika sang hero sampai di tanah dengan perpindahan 100 meter dari atas gedung, tentukanlah tinggi gedung tersebut. Jadi kalau kita analisis atau kita telaah,
Di sini yang menjadi sudut adalah 37 derajat. Berarti yang samping sudut adalah sumbu X, yang garis miring adalah lintasan atau perpindahan dari si hero. Kemudian tepat di depan sudut atau garis terjauh dari sudut itu adalah sisi depan sudut. Nah, kalau misalkan kita pindahkan posisi sudutnya ke bawah, alfa sama dengan 37 derajat, maka yang menjadi depan sudut adalah tinggi gedung. Yang menjadi sampingnya merupakan jarak gedung dengan posisi terakhir si hero. Nah, jadi kita bisa bikin diketahuinya garis miring sama dengan 100 meter atau garis miring ya, lintasan perjalanannya atau perpindahan sang hero. Kemudian sudutnya sama dengan 37 derajat. Sudutnya itu maksudnya alfa ya di sana. Kemudian ditanya adalah D. D itu adalah depan atau tinggi gedung. Maka kita bisa menjawabnya menggunakan sin demi. Kita masukkan alfanya 37, D-nya kita masukkan 100, D-nya ditanya, Mi-nya kita masukkan 100. Kalau kita balik, D menjadi Mi sin alfa. Jadi 100 kali sin 37. Sin 37 kita lihat pada tabel itu merupakan 0,6. Jadi 100 dikali 0,6 adalah 60 meter. Metode keempat yaitu metode segitiga. Kenapa dikatakan metode segitiga? Ketika dua vektor dijumlahkan, maka resultannya ditambah dua vektor tersebut menjadi sebuah segitiga. Jadi, tail to tip vektor V bertemu dengan tail to tip vektor V2, resultannya adalah tail V1 ke tip V2. Maka untuk mencari nilai resultan tersebut, kita bisa menggunakan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dikurang 2 kali V1 dikali V2 dikali cos theta. Silakan dikerjakan latihannya. Nah, jika resultannya kita jika salah satu vektornya kita pindahkan sehingga kita pakai sudut lain, bukan sudut 120 derajat. Jadi V1 kan di sini di gambar pertama ya. Tail to tip V1 bertemu dengan tail to tip V2. Nah, bagaimana kalau seandainya kita pindahkan V2 ke bawah seperti gambar nomor 2? Maka tip V1 bertemu dengan tip V2. Nah, kalau misalkan tip bertemu dengan tip, itu adalah posisi dari sudut yang diketahui atau yang akan kita gunakan, maka kita bisa menggunakan metode jajar genjang. Nah, seperti gambar jajar genjang ya, kalau kita misalkan resultan itu harus selalu dari tail awal ke tip akhir. Jadi, karena dia merupakan pertemuan antara tail-tail, kita tidak bisa tahu di mana tipnya, tailnya aja dua-duanya kita beri kita cerminkan ke sebelah kanan, V2-nya kita cerminkan ke sebelah atas, sehingga bertemulah tip-tip dari V1 dan V2. Nah, jadi resultan dari tail-tail hingga tip-tip. Nah, itulah hasil resultan atau penjumlahan dua vektor V1 ditambah V2. Maka untuk cara jajar genjang tersebut kita bisa menggunakan kalau ibu bahasanya adalah rumus positif. Kalau segitiga rumusnya negatif. Nah, itu terlihat di sini.
ya, ada yang lupa tadi. Untuk menentukan arah itu kan resultan kan nilai ya, nilai dari vektornya, nilai dari penjumlahan vektornya. Untuk mencari arah dari resultan vektor tadi, kita bisa menggunakan kalau misalkan tadi awalnya vektor A dan B membentuk sudut alfa, sekarang kita gunakan vektor resultan dengan vektor V2, itu mereka membentuk sudut beta. Dimana untuk menentukan sudut beta kita bisa menggunakan teori dari trigonometri, yaitu sin demi. Jadi sin demi itu berarti sin beta, D-nya berarti garis lurus di depan sudut, berarti dari dari R atas sampai sini ya. Nah, ini garis lurusnya. Nah, itu kan merupakan, kalau kita gunakan garis lurus ini kan sama ya pencerminannya dua-duanya. Ini berarti kan V1 sin alfa ya, alfa theta ini Bu harusnya sama ya, sama-sama alfa. Tapi di sini Bu bikinnya theta, itu maksudnya adalah alfa. Berarti V1 sin alfa dibagi garis miring. Garis miringnya adalah R. Untuk contoh soal, vektor V2 ditambah vektor V1, di mana vektor atau gaya 2 membentuk sudut 60 derajat terhadap V1 yang searah horizontal. Jadi kita bisa bikin diketahuinya sudut yang dibentuk adalah 60 derajat, maka yang ditanya adalah resultan dan arah resultan. Untuk menjawabnya, kita jawab dulu nilai resultannya dengan menggunakan persamaan positif tadi. Kalau jajar genjang rumusnya positif, kalau segitiga rumusnya negatif. Jadi positif negatifnya berada di sini. Nah, kita masukkan nilai masing-masing. Kemudian untuk cos 60 kita lihat pada tabel trigonometri yang kita bahas di arah vektor tadi. Kemudian dapatlah R-nya 10/3 Newton. Kemudian kita cari arah vektornya lagi. Nah, karena dia adalah jajar genjang atau pertemuan ekor dengan ekor, sehingga resultannya berada di tengah. Kalau kita lambangkan resultan menjadi kalau tadi sudut antara gaya 1 dengan gaya 2 adalah 60 derajat, sudut antara gaya 1 dengan resultan kita lambangkan dengan alfa dulu. Nah, jadi kita masukkan nilainya. Setelah kita masukkan nilainya, maka kita akan melihat sin 60 derajat pada tabel merupakan 0,5 akar 3 atau akar 3/2. Sehingga kita akan dapat sin alfa sama dengan 30 derajat. Sin alfa sama dengan 0,5 derajat atau 1/2. Nah, nilai sin berapa yang 1/2 pada tabel? Itu adalah alfa sama dengan 30 derajat. Latihan kedua. Silakan dikerjakan mandiri di buku catatan. Kemudian metode ke-6 yaitu metode poligon. Poli adalah banyak, gon adalah sudut. Jadi metode penjumlahan lebih dari 2 vektor sehingga membentuk banyak sudut. Contoh soal, tentukanlah perumusan yang benar dari penjumlahan vektor berikut. Tel to tip B bertemu dengan tel to tip C bertemu dengan tel to tip D. Tapi tip D bertemu dengan tip E. Tip E. Jadi tel to tip A ditambah tel to tip E itu sama dengan tel to tip B ditambah tel to tip C ditambah tel to tip D. Jadi
resultan itu adalah tel awal ke tip akhir. Jadi tel awalnya kan sama-sama di posisi ini. Nah, jadi resultannya dari sini sampai sini. Nah, kita bisa bikin beberapa versi jawaban. Versi 1 yang sudah kita sebutkan, versi 2 BCD dikurang EA. Versi ketiga A tambah E dikurang DC dan B. Nah, kita lihat penggambaran vektornya dari tel awal hingga tip-tip akhir. Ini silahkan dikerjakan lagi. Kemudian metode terakhir yaitu analisis vektor, di mana suatu vektor dapat dianalisis atau dibagi menjadi vektor terhadap sumbu X yaitu vektor X, dan vektor terhadap sumbu Y adalah vektor Y. Sebagaimana contoh, di sini ada sebuah vektor A yang garis merah ya. Vektor A terhadap sumbu X-nya dia ada vektor AX-nya, terhadap sumbu Y ada vektor AY-nya. Nah, jadi untuk mencari nilai dari vektor AX dan AY kita bisa menggunakan teorema trigonometri yang sudah kita pelajari tadi, Sindemi, Kosami, Tandesa. Jika AX adalah garis samping sudut dan A adalah garis miring, maka AX sama dengan garis miring cos alfa. Sebagaimana contoh, tentukanlah gaya horizontal yang bekerja pada mobil-mobilan tersebut. Jika diketahui gaya tangan dari si pemain 10 Newton, sudut yang dibentuk oleh gaya sama dengan 30 derajat terhadap sumbu X, maka nilai AX adalah AX merupakan garis samping sudut. Jadi kita menggunakan cos ya, atau istilahnya kosami. Sa itu AX, mi itu A-nya atau F-nya, kemudian cosnya itu 30 derajat. Nah, cos 30 derajat kita lihat pada tabel sudut istimewa, yaitu setengah akar 3. Jadi jika dikalikan dengan garis miring, maka AX atau FX adalah 50 akar 3 Newton. Contoh analisis vektor. 3 vektor gaya F1, F2, F3. Jika kita cari resultan ketiga vektor ini, maka kita analisis satu persatu. Analisis F1. F1 berada pada kuadran 1, di mana sumbu X dan Y-nya bernilai positif. Nah, maka untuk mencari Fx, F1x, maka kita gunakan karena F1x adalah samping sudut, kita gunakan cos F1. Cos alfa. Untuk mencari F1y, karena dia di depan sudut atau jauh dari sudut, maka kita gunakan F1 sin alfa. Bagaimana dengan F2? F2 berada pada kuadran 2, di mana sumbu Y-nya di atas bernilai positif dan sumbu X-nya di kiri bernilai negatif. Makanya Fx2 itu negatif F2 cos beta, dan Fy2 itu positif sin beta. Bagaimana dengan F3? F3 dia hanya menggunakan sumbu Y, dia tidak menggunakan sudut dan tidak menyapu sudut X. Jadi nilai X-nya itu pada titik 0 di tengah. Kemudian Fy-nya itu sama dengan nilai panjang F3 itu sendiri, karena dia tidak pakai sudut. Kemudian untuk resultannya kita jumlahkan masing-masing vektor terhadap sumbu X, sigma Fx atau jumlah Fx. Kemudian kita jumlahkan masing-masing dari vektor pada sumbu Y, sigma Fy.
Kemudian kita gunakan teori trigonometri. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat atau akar X kuadrat ditambah sigma FY kuadrat. Untuk mencari arah dari resultan, kita bisa menggunakan sigma FY per sigma FX. Ini silahkan dicobakan pada latihan 4. Hitung resultan ketiga vektor tersebut dan tentukanlah arah vektor resultan terhadap sumbu X. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Salah dan jangan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.